Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Suka dia, tapi dia enggak suka aku. Ternyata dia suka sesama. Lagi nyanyi apa sih? Mau ngapain? Lagi bikin lagu nih, Kak. Oh, bikin lagu, mantep Sesama banget. jenis sesuatu yang dia. Ngapain, Kak? Ngapain? Kayak mau masuk aja. Ini nih, tadi aku dikasih cincin gitu, tapi kayak rada kegedean, jadi kayak nggak betah gitu deh. Dari siapa, Kak? Dari temen aku. Dia pakein tadi langsung ke jari gitu, so sweet ya. Itu siapa? Siapa? Temen aku, Besti. Besti. Cowok. Cewek. Kan Besti. Cewek. Iya, emang kenapa? Cewek nyuruh kakak pakai cincin kayak gitu. Ya nggak apa-apa kali, kapelan gitu kan banyak tuh besti-besti yang pakai cincin-cincin couple. Wajar gak sih emang? Ya aneh aja sih, Kak. Kakak ngerasa risih gak sih? Gimana ya, kalau risih sih sebenarnya risih. Karena dia juga rada tomboy gitu sih kayak cowok. Oh. Tapi kan ya nggak enak, udah dikasih. Ada Elsa juga. Kenapa begitu, Kak? Riko. Hah? Kenapa begitu? Iya kan, sepeda. Oh ini sepeda ya? Salah. Aduh, ada aja gua. Aduh. Bro, duduk, Kak. Bikin gua dong. Kenapa tuh, Capek Kak? banget gua. Habis naik gunung. Bukan, gua suka capek kalau banyak yang mikirin gua, bro. Oh, Jadi tubuh gua yang capek. lagi butuh dipijit ya. Pijit dong, bro. Aduh. Gua kangen sama pijitan lo, bro. Gua pernah tuh, bro ya. Ada yang mijit plus ke gua. Gimana? Kayak gini. Set. Kok gitu Jangan sih? aneh-aneh dong, bro. Gini pijit plus. Astaga. Gua suka banget, bro, kalau lu mijit gini. Kalau pijit min-min? Gimana? Gini dong, jangan dong. Min-min. Aduh. Tuh kan, sebenarnya cowok-cowok pijit-pijitan gitu juga biasa aja nggak sih, wajar kan? Ya kalau cowok sama cowok pijitan gini sih wajar-wajar aja sih, Kak. Jadi ngomongin pijit sih kalian? Iya, Kak. Ini loh Kak, tadi tuh sebelum kakak masuk, aku lagi ngomong sama Niko kalau aku tuh dikasih cincin Oke. sama temen aku, dipasangin di jari, terus kalau ketemu ya disuruh pakai biar Oh, kepo-kepo gemas. gitu, lucu Lucu kan? banget, Kak. Gemes banget, Kak. Aku mau, aku belum ada nih. Iya. Tapi Lucu cewek. banget. Cewek. Iya, emang kenapa Kak? Aneh ya? Kayaknya kita perlu bicara serius nih, bro. Wah, bener banget. Silakan duduk. Gue balik dulu ya. jangan. Yuk kita duduk dulu, bro. Kita bahas. Ini agak menarik sebenarnya pembahasannya, bro. Aduh, ini aku juga pengen berbagi lah ke kalian karena case kayak gini emang sering terjadi sekarang. Ya, kalau pria, ya kalau di mall kan udah susah tuh bedain. Ya pria yang lurus atau bengkok nih. Benar. Iya, cara bedanya gimana? Kagetin aja. Drak, ayam. Gitu kalau ketahuan pria. ya. Nah, tadi Elsa bahas tentang teman ceweknya ya. Iya Kak. Gayanya gimana? Dia Memang rada tomboy gitu sih Rada tomboy, Kak. ya. Tapi nggak kelihatan kalau dia, aku nggak tahu sih dia tuh menyimpang atau enggak gitu ya Kak. Oke. Tapi udah masuk ke ranah dia posesif nggak sih? Ya sebenarnya karena dia bilang setiap ketemu harus pakai aja sih Kak, itu yang rada aneh. Nah, itu, Itu, Kak. bro. Jadi ini entah pria atau wanita ya, maksudnya pria dengan pria, wanita dengan wanita. Kalau sudah masuk ke ranah posesif itu hal yang perlu jadi alarm gitu, karena kita harus bedakan antara protektif sama posesif gitu. Kayak aku itu sama mantan aku, ngomong mantan ya. Boleh curhat nggak sini, boleh ya? Boleh. Sebelum aku berbagi, aku curhat dulu dikit kali Tapi ya. lawan jenis kan, Kak? Kebetulan lawan jenis gitu kan. Tapi karena kita percaya bahwa mantan jangan di-maintain. Waduh. Jadi akhirnya ya aku selesaikan lah semuanya. Jadi bedakan antara protektif sama posesif. Nah, protektif itu kita melindungi, menjaga. Tapi kalau posesif kita seakan-akan kita mau dia itu sama kita aja.
Kita too much ya. Apalagi tadi kamu bilang bener nggak sih? Sebenarnya dengan memberikan hadiah itu nggak masalah. Ya kayak tadi lu pijit gua kan bentuk lu mengasihi gua kan. Tapi kalau sudah sampai misalnya lu bilang ke gua tadi, Kariko, jangan ada yang mencintai selain aku ya. Saya yang ngeri itu. Iya. Benar. Tapi yang tadi ketika dibilang kamu harus pakai terus ya. Nah, itu jadi alarm kali ya buat kita semua untuk orang yang seperti itu atau teman-teman kita sesama jenis yang seperti itu, jadi alarm buat kita bahwa ini kayaknya kita perlu jaga batasan deh. Kayak gitu kurang lebihnya. Tapi orang-orang kayak gitu emang ada di Alkitab, Kak? Nah, di Alkitab memang banyak tuh yang bukan banyak ya, maksudnya ada beberapa case yang terjadi, bahkan Tuhan sangat jelas ya. Tuhan itu fokus sama bahwa pernikahan, kita ngomong pernikahan aja atau pernikahan atau hubungan itu pria dan wanita yang menikah. Ya Adam dan Hawa. Ya, bukan Adam dan Rama. ya Adam dan Hawa. Jadi pria dan wanita sejak semula manusia diciptakan pun itu laki-laki dan perempuan. Ya, tapi itulah karena akibat dosa ya. Akibat dosa yang masuk, ya akhirnya penyimpangan itu sudah mulai terjadi. Di Perjanjian Lama kita lihat ada banyak yang terjadi ya di Sodom dan Gomora, kisah Sodom dan Gomora kan sesama jenis. Kenapa penyimpangan itu? Ya, iblis tahu bahwa Tuhan tahu bahwa dan aku tipe lembaga yang Tuhan ciptakan itu adalah lembaga pernikahan pria dan wanita. Karena iblis tahu itu penting, dia rusakkan pesan itu sehingga ya ada yang namanya hubungan sesama. Ya, gitu loh. Nah, bahkan Kakak coba cek DM. Ada satu juga orang yang nge-DM sangat menarik, dibilang begini ya. Dia nge-DM aku. Salah buka. Ini DM mantan aku, masih aku pegang. Waduh. Itu posesif tuh, kayak gitu posesif. Bukan. Aku buka DM Instagram aku ya. Dibilang begini, saya tertarik secara seksual kepada sesama jenis. Ya, walaupun sudah berusaha semampuku, ya aku tidak bisa mengubah perasaanku. Adakah tertulis di firman Allah tentang ketertarikan sama jenis? Nah, tadi yang Niko sampaikan, ada nggak sih? Ada banget ya. Di Alkitab itu dicatat ya. Ada yang namanya pernikahan yang tadi kita sudah bahas tentang pria dan wanita. Nah, cuman sebenarnya buat aku gini, ada yang struggle di area itu karena mereka mungkin belum punya tempat yang nyaman untuk mereka bisa terbuka. Karena jelas hubungan sesama jenis itu Tuhan larang. Tapi penyuka sesama jenisnya Tuhan cinta. Maksudnya orangnya Tuhan sayang. Tindakannya, dosanya itu Tuhan gak suka. Ya, nah itu yang harus kita sadari. Nah, apalagi yang tadi kamu cerita juga ya tentang teman kamu tadi. Iya, Kak. Yang dia sudah mulai punya treatment khusus tuh, tanda kutip ya, ke kamunya. Nah, kitanya sekali lagi, aku sih selalu mulai ya segala sesuatu dalam di hidup ini ketika ada isu-isu tentang seksual, pornografi, sesama jenis, harus startnya dari kita. Ya, kitanya yang harus jaga batasan. Ya, kita yang harus kasih tahu ke mereka. Kayak tadi mungkin teman kamu itu nggak tahu kalau itu salah, atau dia tahu itu salah dan dia melihat kamu sebagai objek untuk dia bisa isi ya kebutuhannya dia, sehingga kamu pun merasa bahwa awalnya kamu merasa nyaman, karena banyak orang kayak gitu awalnya terjebak, merasa nyaman, apalagi cewek biasa cewek abis putus cinta sama pacar cowoknya, ya teman-teman ini datang, ya sesama jenisnya, yang ternyata mereka juga sudah punya isu di area itu, akhirnya mereka merangkul, oh iya sayang. Oh iya, kamu benci banget emang cowok kayak gitu. Nah, gitu kan. Apalagi udah mulai dimasuk-masukin informasi tuh. Iya, memang semua cowok kayak gitu. Aku sering langsung cut kayak gitu. Kamu udah pernah ketemu semua cowok di Jakarta? Belum sih, Kak. Di kelurahan kamu? Belum sih, Kak. Yang jangan bilang semua cowok dong. Tapi untuk orang yang seperti itu, yang mereka punya isu kayak gitu, mereka akan gunakan statement itu untuk membuat pada akhirnya wanita itu terluka dan akhirnya kepahitan sama laki-laki, dan akhirnya dia bisa masuk nyaman, ada momen tertentu akhirnya dia bisa melakukan hal yang lebih besar lagi gitu. Jadi memang di Alkitab sudah mencatat bahwa itu salah. Bahkan ya Rasul Paulus bahkan menjelaskan tentang seks antara dua orang yang berjenis kelamin sama itu salah dalam Roma 1 ayat 24-27 kalau nggak salah. Itu jelas keliru. Ya, di gereja Kakak pun ada yang kayak gitu. Ya, di gereja Kakak ada yang curhat, dia lemah di area itu. Nah,
sekali lagi kita fokus sama solusinya. Nah, buat teman-teman kalian yang memang mungkin masih ada di area itu, entah mungkin Niko punya teman yang sesama jenis juga, pria, atau Niko juga. Enggak ya. Ya, mereka itu butuh ya namanya tempat atau rumah buat mereka jadi apa adanya, tapi tidak dibiarkan seadanya dan fokus tuh menjadi bejananya. Gimana caranya biar mereka jadi apa adanya, tapi gitu Kak? Itu Iya, tadi. nah itu. Gimana caranya tuh? Nah, firman Tuhan kan katakan pergaulan yang buruk bisa merubah kebiasaan yang baik. Ya. Iya. Tapi pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Jadi kalau pergaulan buruk saja bisa merubah kebiasaan yang baik, berarti lebih powerful lagi. Pergaulan yang baik itu bisa merubah kebiasaan yang buruk. Nah, Wow. konteks dari firman Tuhan itu pun itu berbicara kepada jemaat Korintus yang baru bertobat. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau bertobat jangan kemana-mana dulu. Nah, kita kan suka gegeretan ya. Udah bukan geregetan, tapi gegeretan itu the highest level tuh dari geregetan, lebih tinggi dari gegeretan. Gegeretan. Wah, baru bertobat 1 bulan 2 bulan udah pengen ke tempat kita yang sebelumnya. Nah, biasa ketarik lagi. Jadi kalau kalian ada teman-teman yang seperti itu, bawa dalam lingkungan gereja dulu, komunitas yang rohani, dan suruh mereka jangan kemana-mana dulu. Karena kan aktivitas yang sering mereka lakukan dulu kan seperti itu. Pemikiran mereka pun masih seperti itu. Jadi butuh yang namanya repetisi hal-hal yang baik buat mereka, lingkungan yang baik. Jadi selamatkan mereka dari lingkungan yang salah dulu. Jadi bawa mereka ke dalam lingkungan yang tepat, nanti kebiasaan mereka akan mulai berubah. Ya, 1-2 bulan itu masih lama, masih terlalu cepat. 1 tahun, 2 tahun, aku punya anak-anak rohani juga demikian. Ya, dia juga artis. Ya, aku layani dia, tiba-tiba dia masuk lagi ke dunia dia yang lama. Dia dulu dua bisex, jadi dia bisa sama pria, bisa sama wanita. Nah, ada momen di mana dia akhirnya terjebak dalam hubungan dia yang sebelumnya lagi, karena dia dulu inilah ya di dunia malam yang parah banget di area itu, dan akhirnya setelah bertobat aku jangkau, dia kembali lagi ke dunia itu. Nah, pas aku tarik lagi kenapa dia seperti itu, karena lingkungannya, lingkungan pun seperti itu. Jadi sekali 2 kali akhirnya dia terjebak di area itu. Jadi solusi yang aku tawarkan kepada dia adalah aku hadir dalam kegelisahan seperti itu, dan aku segera bilang ke dia untuk pindah lingkungan. Itu yang pertama. Bawa dia ke lingkungan yang baru, lingkungan yang positif. Kalau enggak, ya dia akan kembali lagi. Karena nggak mudah loh. Iya, sulit ya, Kak. Sulit untuk orang kayak gitu. Kita harus begini ya. Dosanya kita nggak perbesar, tapi hati kita harus besar untuk melihat bahwa itu nggak mudah buat dia. Kita harus hadir buat dia. Nah, makanya kayak kamu yang punya teman kayak gitu ya, kamu bisa obrolin bahwa kamu itu sebenarnya merasa terganggu dengan bukan tentang pemberiannya, tapi tentang keposesifannya itu. Tapi Kak, kalau temen aku ternyata dia bilang dia bukan penyuka sesama jenis, atau mungkin dia nggak sadar gitu Kak. Apakah kita bisa bilangin hal-hal yang seperti itu? Boleh. Ke dia? Boleh banget, bilang aja kayak aku sebenarnya agak terganggu dengan tanda kutip ya lebihnya kamu ini, ya lebihnya kamu ini, karena buat aku mungkin pernah lihat beberapa case terjadi di teman aku, dan kalau memang itu bukan kamu, aku minta maaf. Ya kamu nggak merasa kayak gitu pun aku minta maaf. Cuman kalau hubungan yang terlalu seperti ini, aku nggak bisa. Ya kita sebagai teman, sebagai sahabat, tapi jangan sampai terlalu yang tadi posesif. Aku pun merasanya pun udah merasa aneh nih, gitu. Itu termasuk gejala nggak sih Kak? Mungkin nggak sih Kak, dia tuh nggak sadar gitu kalau misalnya memang dia tuh penyuka sesama jenis. Ada nggak sih Kak orang-orang kayak gitu, dia suka sama sesama jenis tapi dia nggak sadar? Ada banget. Jadi kalau orang istilahnya bilang bawaannya. Nah, ini ada case-case tertentu. Memang kalau bicara tentang penyuka sesama jenis itu kita bisa bahas dari beberapa kacamata. Nah, ada satu kacamata yang perlu kita bahas juga, bahwa dari kandungan ibu kita pun sebenarnya kita tuh bisa kebentuk. Ya, ada beberapa orang yang dia sebenarnya diinginkan untuk jadi pria, laki-laki. Ya, oleh orang tuanya, mamanya, papanya menginginkan anak laki-laki. Ya, jadi diperlakukannya itu di dalam kandungan pun seperti itu. Dan ketika dia lahir wanita, nah biasanya ya ini beberapa peneliti bilang riset bilang dia jadi lebih tomboy. Oh, karena diperlakukan seperti laki-laki. Iya, dari dia kecil. Atau mungkin orang tuanya itu sangat menginginkan anak laki-laki. Secara nggak sadar itu kebentuk dari kandungan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena luka sama orang tua. Misalnya anak itu atau teman kita yang cewek itu, misalnya dia melihat ada orang tua cowoknya, papanya itu menyakiti mamanya dari dia kecil. Kan manusia itu punya namanya golden age, usia 0 sampai 7.
Di mana di golden age itu, di usia 0 sampai 7 itu, alam bawah sadar itu lagi kebuka. Masuk ke gelombang alfa dan theta. Di mana semua informasi yang dia terima, dia rasakan, dia lihat, dianggap sebagai kebenaran dari kecil. Itu kenapa dikatakan golden age. Golden age. Nah, di usia itulah biasanya anak-anak itu terluka. Kenapa orang tua pikir mereka nggak bisa terima? Nah, masih kecil kok ngerti apa? Mereka berantem di depan anak kecil. Di depan anaknya masih kecil. Mereka pukul-pukulan, mereka tinggalkan anaknya. Mereka katakan hal yang nggak baik kepada anaknya. Di bawah mereka masih kecil. Anak kecil kesannya kan cuma gini, main handphone, santai. Tapi mereka serap semuanya. Nah, ada beberapa case yang terjadi, akhirnya mereka kepahitan sama pria. Dari situ mereka bilang, oh papaku kayak gitu. Aku kesel, aku nggak suka sama pria. Kebangunlah kayak gitu. Secara sadar atau nggak sadar tadi. Akhirnya mereka pikir, oh ya udahlah, mungkin idealnya adalah ya udah aku nggak mau lagi sama pria. Aku mau nyaman aja sama wanita. Nah, kebawahnya nanti kalau udah ke ranah seksual. Nah, itu lebih dalam lagi. Kalau aku menyebutnya, kalau sudah masuk ke ranah seksual, itu namanya investasi emosi. Karena investasi emosi tertinggi adalah waktu kita berhubungan seksual. Entah lawan jenis atau sama jenis. Dan sama jenis biasanya lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena itu keluar dari jalurnya Tuhan, ordernya Tuhan. Itu lebih parah. Makanya ada case-case terjadi ya di berita ya, tembak-tembakan. Wow. Ada aparat ya, mereka ternyata sama jenis pria sama pria, mereka cemburunya parah banget, mereka tembak-tembakan. Wanita pun demikian, posesifnya lebih parah. Ya karena apa? Yang tadi investasi emosinya, terus keluar jalur dari rencana Tuhan, master plan-nya Tuhan kan pria dan wanita. Itu lebih parah. Nah, kenapa tadi kakak bilang tentang investasi emosi? Contoh, misalnya kita beli barang yang mungkin harganya rendah. Ketika barang itu hilang, kita nggak biasa. Tisu lah ya, tisu hilang itu kita nggak cari. Aduh, mana nih tisu hilang? Kita biasa aja, karena nilainya nggak besar. Tapi misalnya handphone kita tabung dengan nilai tertentu yang besar menurut kita, akhirnya kita beli handphone itu. Ketika handphone itu hilang, kita pasti akan sedih. Iya, benar. Nah, hubungan yang sudah masuk ke ranah seksual itu investasi emosinya tinggi. Kenapa? Kita beri seluruh hidup kita. Ya kalau aku analogikan ada dua kertas. Kertas A, kertas B. Nempel, kita tarik. Pasti ada bagian kertas B nempel di kertas A. Pun sebaliknya. Nah, makanya investasi emosinya sudah sangat besar. Makanya kalau sesama jenis yang awalnya mungkin mereka merasa gua nyaman sama cewek, dan kalau sudah masuk ke ranah seksual itu lebih parah dan susah lepasnya. Makanya solusinya tadi aku bilang, bawa dia ke lingkungan yang baru, lingkungan yang baik, karena bisa merubah kebiasaan dia yang buruk. Wah. Gitu. Kak, kalau ada temen yang curhat ke kita tentang itu, Kak, respon pertama kita tuh harus apa tuh, Kak? Jujur. Nah. Kalau aku sendiri bakal kaget sih, Kak. Iya. Kagetnya gimana? Ayam. Bebek. Bebek. Gitu sih, Kak. Ya. Gimana? Respon pertama kita harus apa, Kak, ke mereka? Gini, selalu kedepankan empati. Empati. Iya, jangan buru-buru kasih koreksi. Kenapa gini? Sebelum ada connection, kita langsung kasih correction. Ya, biasanya kita langsung kasih correction nih, sebelum ada connection. Dia akan terima sebagai intimidasi. Sebaliknya, kalau sudah terjadi connection, kita kasih correction, dia akan terinspirasi. Ya, jadi fokus kayak, wow, gak mudah jadi kamu loh. Ya. Aku juga sama, jangan gitu. Maksudnya, Sama aja. Maksudnya kayak, oke, thank you. Jadi pertama, kasih tahu bahwa makasih sudah cerita area itu. Dan bilang ke dia bahwa nggak mudah jadi kamu. Gua kalau jadi lu juga mungkin nggak bisa handle ini. Tapi yang gue percaya. Jadi gitu, empatinya harus kuat. Karena kalau tanpa empati kita kasih solusi, dia akan pergi karena dia merasa terintimidasi. Jadi kayak bukan membenarkan kesalahannya, enggak. Karena kita pun mungkin kalau jadi dia bisa jadi. Ngerti gak sih? Kita nggak pernah tahu, setiap orang itu punya cerita yang berbeda-beda. Orang tua yang berbeda-beda, story yang berbeda-beda. Jadi jangan buru-buru kasih solusi. Fokus terkoneksi. Nah, terkoneksi dengan apa? Dengan kasih. Harus ada empati, harus ada simpati, baru ada koreksi. Di situ jadi kayak bilang, oke, nggak mudah. Nah, langsung bilang begini, bro atau sis, itu nggak mudah buat lo, tapi gue hadir sebagai keluarga di sini. Ya, setiap kali itu muncul nanti, misalnya tiba-tiba keinginan itu ada lagi, please telepon gue, please hubungi gue. Ya, jadi yang mereka butuhkan di momen seperti itu adalah, atau di keadaan mereka adalah kehadiran, bukan hanya penerimaan. Mereka butuh kehadiran, dan yang terakhir, mereka sangat, ini yang utama, terakhir yang utama, mereka butuh yang namanya kebenaran. So mereka terus diingatkan bahwa apa yang mereka lakukan ini salah.
Gitu. Tapi Kak, by the way, sesama jenis. Itu tuh penyakit gak sih Kak? Atau mungkin ada bisa obat yang diminum gitu? Karena dia sakit psikis, dia bisa ke psikiater atau gimana? Itu merupakan penyakit gak sih Kak? Banyak yang bilang penyakit ya. Dan aku rasa Tuhan bisa pakai apapun yang untuk membantu kita. Maksudnya, tadi aku bilang sebenarnya jangan segera diagnosa itu. Ya, alasannya mungkin bisa banyak. Yang tadi aku bilang kan bisa jadi dari awal dia ada di kandungan orang tuanya, sudah diinginkan seperti itu, terus bisa jadi karena trauma, luka, dan juga bisa terjadi karena lingkungan. Ya, gini, di alam bawah sadar kita, kan manusia itu dikendalikan sama pikiran bawah sadarnya. Jadi 88% tindakan manusia itu dikendalikan sama alam bawah sadar. Jadi ada alam sadar, ada alam bawah sadar. 12% itu alam sadar. Alam bawah sadar itu 88%. Wow, besar banget ya. Besar banget. Dan makanya yang tadi aku bilang, secara nggak sadar. Nah, di dalam alam bawah sadar itu ada yang namanya belief system. Atau sistem keyakinan. Yang kita anggap sebagai kebenaran, apapun itu, kita anggap sebagai kebenaran. Nah, belief system itu terbentuk karena 5 hal. Yang pertama, karena figur otoritas. Ya, figur otoritas pertama kita orang tua. Makanya tadi aku bilang, kalau orang tua aja udah nyampein hal yang salah, dianggap sebagai kebenaran. Ya, benar-benar. Ya, jadi secara nggak sadar dia lakukan itu. Figur otoritas. Atau kalau sekarang, ya gembala, mentor. Makanya kita perlu figur otoritas yang benar juga. Jangan salah pilih figur otoritas juga, karena itu bisa salah. Karena figur otoritas menentukan kualitas. Yang kedua, identifikasi kelompok. Dengan siapa kita bergaul, itu akan membentuk diri kita. Ya, dengan siapa yang kita bergaul, itu akan membentuk diri kita. Aku pernah di satu momen pelayanan di salah satu daerah, di daerah terpencil. Terus aku tanya anak-anak kecil kan, oke adik-adik, di sini cita-citanya apa? Ada yang bilang, pengamen, sopir, pencuri, copet. Nah, kesannya kan kayak aneh, tapi itulah identifikasi kelompok mereka. Ya, itulah kelompok mereka. Jadi mereka meyakini sesuatu dari di mana mereka berada. Makanya tadi aku bilang, pemicunya banyak hal. Makanya jangan segera diagnosa bahwa ini penyakit. Bisa jadi karena kebentuk hal ini. Ya, dari figur otoritas, terus dari identifikasi kelompok. Nah, yang ketiga karena repetisi atau pengulangan. Ya, kayak misalnya kita naik motor manual. Gigi 1, gigi 2, gigi 3. Ya, atau mobil manual. Awalnya kan kita pasti kagok kan? Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi Raffi. Oh, bukan gigi. Beda-beda ya. Ya, awalnya pasti kita pakai kesadaran kita dulu. Lama-lama, udah gigi 4 aja. Udah gigi 5 aja. Secara nggak sadar. Kenapa? Repetisi pengulangan. Nah, kebayang nggak sih? Ada begitu banyak pengulangan dalam pikiran kita yang kita sering ulangi, dan itu belum tentu kebenaran. Ya, tentang keyakinan kita tentang masa depan kita, ketika orang tua kita bilang, madesu, masa depan suram. Kamu nggak mungkin sukses. Kamu jelek. Kita anggap sebagai kebenaran. Mantan kita misalnya ngomong. Ya, atau yang tadi yang kau bilang, orang yang punya kecenderungan itu, pria semua sama aja. Yaudah, aku sama cewek. Aku suka cewek. Direpetisikan terus dalam pikirannya, terus menerus dia yakin itu sebagai sebuah kebenaran. Makanya jangan segera mendiagnosa bahwa itu penyakit. Bisa jadi pemicunya hal itu. Ya, makanya kan Firman Tuhan katakan dalam Matius 15 ayat 13. Matius 15 ayat yang ke-13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi semua hal yang salah yang kita terima dari kecil, itu akan cabut sampai ke akar-akarnya. Jadi karena figur otoritas, identifikasi kelompok, terus repetisi. Yang keempat, emosi yang intens. Emosi intens itu apa? Waktu kita lagi marah, waktu kita lagi sedih. Itu apapun yang kita terima, kita anggap sebagai kebenaran. Bisa jadi waktu kita sedih, kita langsung bilang kan, scroll IG, semua cowok sama aja. Gue nggak mau lagi sama cowok. Secara nggak sadar, itu jadi sebuah keyakinan dalam bawah sadar kita. Oh iya, ini benar. Semua cowok sama aja. Makanya aku bilang, jangan segera bilang penyakit, jangan segera mendiagnosa itu. Baru terakhir kena hipnosis. Gitu. Jadi banyak pemicu. Jadi ya mungkin ada beberapa bilang itu sebagai penyakit, tapi buat aku harus diperhatikan kembali lagi. Makanya penting yang namanya konseling. Makanya ke profesional juga nggak apa-apa. Konseling sama profesional itu nggak apa-apa. Karena di situ kita akan menemukan core-nya, akarnya apa. Justru malah bagus ya Kak ya? Malah bagus, nggak masalah. Kan orang suka aneh soalnya merasa kayak kalau curhat ke konselor ya, kayak merasa gila ya. Kita ini sebenarnya sakit jiwa. Iya nggak sih? Cuma isunya aja berbeda. Iya, betul. Jiwa kita ini terluka. Ya, jadi itu penting untuk kita sadari bahwa
nggak melulu tentang penyakit. Itu perlu dia sadari bahwa mungkin pemicunya itu. Makanya pentingnya kita sebagai keluarga Tuhan, pentingnya kita hidup dalam Tuhan, supaya kita digantikan kebohongan-kebohongan itu dengan kebenaran. Yang pasti Alkitab mencatat itu salah. Tapi kenapa ya Kak, di beberapa negara aku pernah dengar nih kalau pernikahan sesama jenis bahkan dilegalkan gitu. Iya. Padahal kita udah tahu, Pak. maksudnya itu hal yang sangat dasar gak sih? Iya, betul. Ya sekali lagi, ya Firman Tuhan juga katakan, yang besar belum tentu benar. Yang tenar belum tentu benar. Ya, Matius juga katakan, lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan. Sempitlah pintu menuju kepada jalan kehidupan. Artinya, Iya. gara-gara di luar sana legal bukan berarti benar. Gara-gara itu besar isunya, semua lakukan itu, belum tentu benar loh. Jadi kembali lagi kita kepada apa? Alkitab. Itu jadi pedoman kita. Pijakan kita selalu Alkitab. Oke lah, biarkanlah mungkin mereka dengan keyakinan mereka, tapi kita tetap hidupi kebenarannya. Karena Yesus datang untuk membawa kebenaran dan kita harus hidupi kebenaran itu. Gitu, hanya karena mereka sudah lakukan itu, bukan berarti kita setuju dengan itu. Jangan. Kembali kepada Alkitab. Pedoman kita selalu Alkitab. Gitu. Seru ya? Seru banget. Jadi kamu perlu bilang lagi ke teman kamu aja. Ya mungkin dia baru di titik dia masih ada gejala-gejala itu. Jadi dengan kamu memberitahu kepada dia kayaknya ngerti supaya dia nggak keterusan. Yang tadi aku bilang, kalau udah ranahnya ke seksual itu lebih berbahaya. Bro juga, ya pijit yang bagus lagi ya. Mungkin ada teman-teman lu juga, mungkin yang seperti itu lu harus ingatkan aja. Karena kita harus saling menjaga. Start dari kita aja lah. Ya mungkin mereka begitu karena mereka nggak tahu. Itu yang kasihan. Itu kan yang Tuhan Yesus doakan di salib ya. Bapak ampunilah mereka karena mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Kalau mereka tahu, ya mungkin nggak lakukan itu. Atau kalau mereka udah tahu pun, mereka tetap melakukan itu, ya kita yang harus buat batasan. Oke. Gitu, seru sahabat ya. Seru banget hari ini pembahasan kita ya. Seru. Nah sahabat, tadi kita sudah bahas nih ya tentang menyukai sesama jenis dan segala hal yang detail yang tadi kita bahas. Pemicunya, latar belakangnya. Nah, kita bisa simpulkan bahwa menyukai sesama jenis bukanlah rancangan Allah. Setuju ya? Bahwa Tuhan tidak mencatat, Tuhan menyetujui hal itu. Tapi jelas meskipun Tuhan nggak setuju dengan tindakan itu, tapi Tuhan tetap mengasihi terhadap orang-orang itu. Betul. Jadi buat teman-teman juga, sahabat yang masih ada di area itu, belum terlambat. Ya Tuhan mau kita nggak jadi jahat, ya tersesat, tapi kita jadi taat dan jadi sehat. Banyak taatnya nih kita nih. Makanya saya mau jadi pemahat. Jadi atas. Jadi belum terlambat. Jadi buat teman-teman semua tentu yang mau belajar lebih banyak lagi, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kita semua pasti sangat senang sekali kalau teman-teman bisa berdiskusi, bisa bercerita dengan kita semua ya. Dan juga khususnya, nih kabar baik nih buat kita semua ya. Ya buat sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan ingin ya atau ingin join di komunitas, teman-teman bisa isi nih form yang ada di sini. Ada link dan juga QR code yang tertera di layar ya. Teman-teman bisa langsung scan aja. Nanti teman-teman langsung join di dalam komunitas yang tadi kita bahas ya. Bahwa komunitas itu sangat penting. Kalau pergaulan buruk aja bisa merubah kebiasaan yang baik, berarti pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Apalagi buat teman-teman yang punya isu di area itu. Wah, pergaulan itu harus jadi concern utama. Karena itu akan mengubah segalanya ya. Jadi sahabat juga, ada kabar baik juga nih. Punya kesempatan untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara gratis. Gratis. Dan juga download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis juga nih. Di iOS dan juga Android. Untuk membantu teman-teman semua belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Ya, bahkan Alkitab ini juga dilengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu teman-teman semua dan juga para pemimpin dan juga anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik lagi. Jadi, kamu nggak usah bingung ya kalau nanti anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit. Karena Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu teman-teman semua. Jadi, kita senang banget hari ini teman-teman bisa nonton episode kali ini. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini.
Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.